warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Mulyanto. Saya mahasiswa PPG tahun jabatan 2023. Kali ini saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Hadir semua hari ini? Hadir. Hadir semuanya. Oke. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebagai cinta kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan perwakilannya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Siap. Masih ingat materi pelajaran sebelumnya? Masih. Materi ini tentang apa? Jurnal khusus perusahaan dagang. Oke, mantap, masih ingat ya. Nah, untuk materi selanjutnya adalah masalah buku besar, posting ke buku besar. Nah, ada yang tahu manfaat posting ke buku besar? Tahu Pak saya? Oh, ya, silakan. Manfaat utama buku besar adalah mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Ini mencakup semua transaksi, baik yang berhubungan dengan pemasukan maupun pengeluaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran,
siswa dapat menjelaskan pengertian buku besar. Kemudian setelah kalian mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi, siswa dapat menyebutkan macam-macam buku besar dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk buku besar utama dan buku besar pembantu. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi, siswa dapat mempraktikkan memindahkan buku jurnal ke buku besar utama dan buku besar pembantu ke Microsoft Excel. Oke. Selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi dasarnya 3.6 menganalisis tahapan penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, indikatornya menjelaskan pengertian buku besar. Yang kedua, menyebutkan macam-macam buku besar. Yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk buku besar. Yang keempat, menganalisis transaksi yang muncul pada perusahaan dagang pada tahapan pencatatan. Kemudian yang kelima, memindah bukukan jurnal ke buku besar utama dan buku besar pembantu. Kemudian kompetensi dasar yang 4.6 membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Indikatornya mempraktikkan tahapan pencatatan. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil praktik pada tahapan pencatatan. Oke ya, nanti kalian mempraktikkan proses pemindah buku dari jurnal khusus ke buku besar. Oke ya. Oke, untuk kriteria ketuntasan minimal atau KKM kalian adalah 75. Ya, untuk penyemangat kita hari ini, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita lebih baik melakukan yel-yel dulu. Gimana? Setuju? Setuju. Ya. Belajar ekonomi. Mantap, mantap, mantap. Ekonomi. Mantap, mantap, mantap. Oke, pembelajaran kita lanjutkan dengan materi siklus akuntansi perusahaan dagang. Ya. Nah, yang kemarin itu atau pertemuan sebelumnya masalah transaksi dan jurnal khusus dan jurnal umum kita ada bahas. Nah, selanjutnya kita adalah membahas tentang buku besar. Ya, kalian perhatikan, simak video berikut ini. Ya, silakan. Oke, materi pelajaran kita lanjutkan dengan masalah siklus akuntansi perusahaan dagang ya. Tapi tepatnya materinya adalah buku besar ya. Memposting dari jurnal khusus ke buku besar. Untuk lebih jelasnya kalian simak video berikut ini. Jadi dari transaksi dicatat dalam jurnal khusus dan jurnal umum sudah kita bahas, dan sekarang kita coba akan bahas kita pindahkan, kita posting jurnal khusus dan jurnal umum itu besarnya masing-masing. Jadi kita mulai pindahkan masing-masing. Proses pemindahan posting dari jurnal khusus dan jurnal umum itu masing-masing. Pertama, jurnal penjualan. Nah, yang dipindahkan adalah angka jumlahnya. Di debit, di utang dagang masuk 900 ini di utang dagang cari atau buka besar di utang dagang. Nah, di utang dagang sudah ada isi tanggalnya, tanggal 20 kita postingnya lebih di akhir bulan. Nah, untuk referensinya kita isi dari sumbernya. Sumbernya dari mana? Kalau ada dari jurnal penjualan, singkat saja lah, jadi lebih mudah. JBJL. Ini bisa membuat inisial. Di bawah referensinya dari jurnal penerima kas, di kredit 1.200, awalnya sudah ada saldo kredit 4.900. Sekarang menghadapi kredit lagi sudah ditambahkan. Jadi sekarang saldo penjualan kredit 4.600. Selanjutnya, sekarang yang serba sedikit. Nah ini
serba sakti ini kita pindahkan satu-satu. Kalau lebih dari satu, itu satu. Modal di kredit 8 juta, bukan besar modal. Dalam isi kosong, ada jumlah penerimaan kas, di kredit 8 juta, saldo ini kredit 8 juta. Selesai dari jumlah penerimaan kas. Sekarang jumlah pembelian, nah, yang dipindahkan, yang didebat dulu. Sekarang. Yang didebat ada kolom pembelian, ya 1.400.000. Dibuka buku besar pembelian, ya kosong dari jurnal pembelian CPBL, artinya sumbernya dari jurnal pembelian. Silakan. Bebas 1.400.000. Kalau saldonya masih kosong, maka tidak seadanya debat 1.400.000. Berikutnya masih di debat ada akun pengukuran. Kapan? 150.000 di debat. Pindahkan ke buku besar lengkap. Kapan masih kosong? Dari jurnal pembelian di debat 150.000. Nah, saldonya masih kosong, berarti kita pindahkan seadanya debat. Selanjutnya yang didebitnya sudah selesai. Yang kredit utang dagang, yang didebit utang dagang, yang dipindahkan jumlahnya 1.500.000 kredit. Jadi kalau besar utang, ada yang masih kosong dari jumlah pembelian, karena saldonya masih kosong, sudah dipindahkan di awalnya yang didebit 1.500.000 karena saldonya masih. Ya, selesai tadi dari jurnal pembelian. Sekarang jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas sama seperti tadi, yang dipindahkan yang berproporsi jumlahnya. Pertama bagian debit dulu, utang dagang debit 1.200.000. Ini yang kita pindahkan. Bukan buku besar utang dagang. Utang dagang di sini, utang dagang sudah ada saldonya, tulis di bawah. Dari jurnal pengeluaran kas JPN disingkat. Jadi ini sebenarnya dari jurnal pengeluaran kas. Nah ini debat di sini debat. Kita lihat saldonya. Awalnya ada saldo 1.500.000 menghadapi kredit menghadapi debat. Berarti kalian bandingkan kreditnya masih besar. Berarti masih ada saldo, ada sisa di kredit 350. Di saldo utang dagang kredit 350. Ya, utang dagang sudah selesai. Sekarang yang sudah punya kolom sendiri akun pembelian, yang dipindahkan adalah yang jumlah 3.500.000. Bukan buku besar pembelian ke 3.500.000. Kemudian jumlah pengeluaran kas di debat 3.500.000. Sudah ada saldo debat menghadapi debat sudah ditambah. Ada 9. Nah, untuk yang sebelah ini orang lain pindahkan satu-satu, tidak bisa dijumlahkan. Sebab ini menunjukkan beberapa jenis akun. Ini harus per akun kita postingnya. Pertama nih di debat sewa dibayar 1.800.000 debat. Bukan buku besar sewa dibayar dengan pengeluaran kas di debat karena saldonya masih kosong. Di saldonya di debat 1.800.000. Selanjutnya, tuan muda debat 70.000. Bukan buku besar debat 70.000, saldonya masih kosong, pindahkan seadanya. Debat 70.000. Selanjutnya, beban listrik di debat 200.000. Bukan buku besar beban listrik. Tanggalnya tanggal 30 dan jumlah pengeluaran kas. Karena saldonya masih kosong, debat 200.000. Beban gaji sekarang, beban gaji di debat beban gaji debat 400.000. Bukan buku besar beban gaji. Buat karena saldonya masih kosong, dipindahkan seadanya. Debat 400.000. Berikutnya di debat sudah selesai. Sekarang ikut ya bagian yang di kredit. Bagian yang di kredit pertama kalau potongan pembelian yang 45.000, bahkan
45.000 dikredit, awas dikredit. Buka buku besar potongan kemudian, potongan kemudian masih kosong, dikredit 45.000 dari jurnal pengeluaran kas. Karena saldonya masih kosong, berarti saldonya kredit 45, dikatakan seadanya. Berikutnya kolom kas, dikredit ada satu kolom lagi 7.125.000, dikredit kasnya. Kalau buku besar kas ada yang dikredit. Nah, di dalam pengeluaran kas dikredit sekarang. Awalnya di debit 10.650.000, menghadapi kredit. Nah, debit masih besar, cuma kurang. Berarti saldonya sekarang jadi 3.525.000. Kita bentuk pada pertemuan sebelumnya. Ya. Sudah membentuk kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kita lanjutkan mengerjakan lembar kerjanya dulu. Waktu kalian kurang lebih 5 menit. Ya. Nah, kalau dirasa kurang paham dari soal-soal tersebut, maka kalian boleh browsing atau searching ke Google. Nah, silakan kerjakan dari sekarang. Langkah selanjutnya kalian lihat di laptop kalian ini. Nah, sekarang kalian posting dari data yang kalian kerjakan tadi, posting ke buku besar menggunakan Microsoft Excel. Nah, sudah dibuka laptopnya? Sudah, Pak. Oke, sudah terbuka aplikasinya? Sudah. Oke. Kalian tinggal entry atau posting ke buku besar sesuai data yang ada di laptop kalian. Nah, silakan kerjakan dari sekarang.
belajar, ya. Dan kalian presentasikan ke depan. Ya. Oke, yang sudah boleh dikirim lewat WA saya. Nanti saya tampilkan ke proyektor ini. Ya. Oke, percaya? Silakan kirim ke WA saya. Kelompok 1 silakan mempresentasikan ke depan hasil pekerjaannya, ya, dari buku besar, dari jurnal khusus ke buku besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jurnal khusus ke buku besar. Ini buku besar pembantu piutang. Pada tanggal 16, Pak Adi membeli perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Sehingga saldonya 50 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 1 2023, Ibu Ana mempunyai saldo sebesar 6 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 26, debit Bu Ana 3 juta, saldo Bu Ana 9 juta. Pada tanggal 22 terjadi retur barang yang membuat Ibu Ana harus mengembalikan pada tanggal 22 karena rusak, sehingga berkurang 500.000. Sehingga dari saldo 9 juta berubah menjadi 8 juta 500. Selesai presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok-kelompok lain ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Kami dari kelompok 2 hanya mengkonfirmasi kalau di kolom akun besar kalian pada bagian kolom tanggal ada belum tertulis tahun dan bulannya. Oh iya, maaf, kami terlalu lalai dan nanti kami akan memperbaikinya. Kami akhiri dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 yang mempresentasikan. Oke, dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang buku besar. Nah, ini penjelasannya. Baik, di sini kita bakal mempresentasikan tentang jurnal khusus ke buku besar. Nah, seperti yang pada di tabel kas. Jadi, berdasarkan jurnal khusus posting ke buku besar, kas perusahaan di akhir periode tercatat 19.818. Selanjutnya, di tabel piutang dagang, berdasarkan jurnal khusus posting ke buku besar, piutang dagang dari hasil penjualan barang dagang senilai 3.800.000 yang belum dibayarkan oleh pelanggan sebesar 7.800.000. Baik, selanjutnya ada tabel perlengkapan. Berdasarkan jurnal khusus posting ke buku besar, perlengkapan perusahaan yang tersisa sebesar 1.800.000. Baik, selanjutnya lagi ada tabel peralatan. Nah, di sini kita bisa lihat berdasarkan jurnal khusus posting ke buku besar, perusahaan membeli peralatan sebesar 1.300.000 secara kredit. Selanjutnya kita ada tabel utang dagang. Nah, seperti bisa kita lihat di sini, perusahaan memiliki hutang sebesar 3.800.000. Baik, sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bisakah kalian jelaskan fungsi 00 di belakang angka? Fungsi 00 di belakang angka. Ya. Fungsi dari 2 digit 0 di belakang angka untuk menghindari manipulasi data atau transaksi keuangan. Itu fungsi dari 2 di belakang angka. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari kelompok 2? Ya? Apakah sudah cukup jelas? Sudah. Oke, kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah coba kalian lihat di Google
Classroom. Di situ ada soal-soal pengetahuan. Nah, apakah kalian sudah bisa menguasai materi kita hari ini? Coba kerjakan soal-soal yang ada di Google Classroom. Silakan kerjakan dari cara. Oke, dari kegiatan pembelajaran hari ini tentang posting jurnal khusus ke buku besar, ya, apakah ada yang bisa menyimpulkan hari ini? Saya Pak, Oke, ya silakan. berdasarkan pembelajaran hari ini, kami menyimpulkan bahwa buku besar adalah riwayat transaksi dan saldo keuangan untuk suatu periode akuntansi. Secara teknisnya, buku besar adalah buku yang berisi kumpulan data transaksi yang terdapat dalam jurnal umum dan jurnal khusus perusahaan dagang. Sekian kesimpulan dari kami. Oke, ya, terima kasih. Nah, dari kesimpulan yang dipaparkan teman kalian mengenai jurnal khusus posting ke buku besar, apakah sudah cukup jelas? Jelas. Kegiatan belajar hari ini menurut kalian apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah berani mempresentasikan ke depan, ya. Kita berikan tepuk tangan. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai neraca saldo. Jangan lupa kalian baca-baca bukunya, kemudian searching atau cari di internet, ya, mengenai apa itu neraca saldo dan seterusnya, ya. Kemudian jangan lupa kalau pulang ke rumah jangan ngebut-ngebut di jalan, karena keluarga kalian atau orang tua kalian sudah menunggu di rumah, ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum mulai kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sahih teman. Lagi salam.